Oke cuy, untuk pertandingan hari ini kembali lagi gue akan memberikan kalian prediksi. Namun sebelum daripada itu, gue ingin menginformasikan ada event yang sangat menarik dan gue udah share di layar monitor ya. Jadi langsung aja di pertandingan pertama gue akan membahas Nottingham Forest akan berhadapan dengan Liverpool, yang mana setelah kemenangan pekan lalu melawan Manchester City, Liverpool 1-0 di Anfield ini akan membangkitkan potensi mereka untuk kembali memenangkan laga melawan Nottingham Forest. Apalagi lawan mereka sebagai tim tuan rumah ini berada di dasar klasemen dengan 7 kekalahan dalam 11 laga yang sudah dilakoni oleh mereka. Harusnya ini tidak menjadi masalah sama sekali ya bagi Liverpool. Dan prediksi gue, Liverpool akan menang dengan skor telak 1-3. Everton akan berhadapan dengan Crystal Palace masih di lanjutan EPL, di mana 3 kekalahan beruntun yang dialami oleh Everton ini sangat berbanding terbalik ya dengan Crystal Palace, di mana 2 laga melawan Leeds dan Wolverhampton mampu diselesaikan dengan kemenangan, dan juga hasil seri melawan Leicester di kandang Leicester. Menurut gua Palace sangatlah berpotensi untuk kembali mendulang hasil positif pada pertandingan kali ini. So prediksi gua 0-2 untuk kemenangan Crystal Palace. Yang berikutnya adalah Manchester City akan berhadapan dengan Brighton, di mana kekalahan di Anfield pekan lalu ini sedikit banyak mengubah sistem pola permainan dari Manchester City. Tapi menurut gua kualitas yang dimiliki oleh mereka dan bermain di Etihad Stadium harusnya melawan Brighton yang dalam 4 laga terakhir belum sekalipun memenangkan laga, di mana 2 kekalahan dan 2 hasil seri. Manchester City harusnya sangat berpotensi untuk kembali memenangkan laga ini. So prediksi gua MC yang masih sangat sempurna jika bermain di kandang musim ini dengan 5 pertandingan dengan 5 kemenangan harusnya mampu memenangkan laga ini dengan skor 2-0. Laga big match akan bertarung di mana dini hari nanti Chelsea akan berhadapan dengan musuh besar mereka Manchester United. 5 pertandingan terakhir dari masing-masing klub diwarnai dengan 4 kemenangan dan 1 hasil seri. Ini tentu saja sangat menjanjikan pertemuan yang sangatlah berkelas. Apalagi Chelsea berada di peringkat keempat dengan torehan 20 angka, disusul dengan Manchester United yang berada di posisi kelima tepat di bawah mereka dengan hanya berselisih 1 angka. Artinya kemenangan ini sangatlah berpengaruh pada kedua belah tim ini untuk tetap berada di zona Big Four. So prediksi gue pertandingan ini melihat histori yang telah dijalani dengan banyaknya hasil seri, hanya akan terjadi hasil seri lagi dengan skor Chelsea 1 dan Manchester United 1. Valencia akan berhadapan dengan Mallorca di lanjutan La Liga dini hari nanti, yang mana Valencia sudah mulai menemukan titik permainan mereka dengan menahan imbang Sevilla 1-1 di pekan lalu. Ini sangatlah positif, pasalnya lawan mereka Mallorca di dalam 4 pertandingan terakhir sudah mengalami 3 kekalahan beruntun dan juga 1 hasil seri. Prediksi gua sih Valencia yang akan bermain di kandang mereka sendiri dengan torehan 5 pertandingan kandang, 3 kemenangan, 1 hasil draw dan hanya 1 hasil kekalahan, harusnya tidak menjadi sebuah masalah mengalahkan Mallorca dengan skor 3-1. Dan Real Madrid akan berhadapan dengan Sevilla, di mana rentetan hasil baik belum terhentikan. Real Madrid berada di puncak klasemen La Liga dengan torehan 28 angka, yang mana jika mereka bermain di kandang ini belum sekalipun mengalami kekalahan, akan mencoba menjamu Sevilla yang juga dalam 3 laga tandang terakhir mampu meraih 2 hasil kemenangan dan 1 hasil seri. Tapi jika melihat dari histori pertemuan kedua belah tim ini, Real Madrid ini sepertinya masih sangatlah diunggulkan apabila berhadapan dengan Sevilla. Prediksi gue sih pertandingan ini masih akan dimenangkan oleh Madrid ya, meskipun dengan skor tipis yakni 2-1. Berikutnya adalah AC Milan akan berhadapan dengan Monza, yang mana pertandingan AC Milan berhadapan dengan Monza ini adalah merupakan penentuan bagi AC Milan untuk kembali berada di 4 besar. Pasalnya mereka kini berselisih 3 angka dengan Napoli. Harusnya tidak menjadi masalah melawan Monza yang sudah mengalami 6 kekalahan dalam 10 laga di Serie A musim ini. Prediksi gua, meskipun dalam 4 pertandingan Serie A terakhir Monza ini mampu memenangkan 3 laga dan 1 hasil kekalahan, tapi bermain di Giuseppe Meazza, AC Milan masihlah terlalu tangguh untuk mengalahkan Monza dengan skor 2-0. Yang berikutnya adalah pertandingan Fiorentina akan berhadapan dengan Inter Milan. Inter Milan tentu wajib harus memenangkan laga ini setelah di pekan lalu di Serie A mereka mampu mengalahkan Salernitana. Menurut gua, Fiorentina melawan Inter Milan selalu mampu diraih hasil positif oleh Inter Milan. Apalagi Inter Milan sendiri ini sebenarnya memutuskan rekor kurang baik mereka jika bermain sebagai tim tamu pada pertandingan pekan lalu melawan Salernitana.
So prediksi gua Fiorentina akan mampu menang pada pertandingan kali ini dengan skor 1 untuk Fiorentina dan 0 untuk Inter.